Wasalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sayyidina linu sanabi walidayya mulatuhumu wa nana wahnin wa tisalu fi nuskuli wali walidayya warhamu kama rabbani syagira. Allahumma alimni wa ladunka ilman mazun rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terutama lagi itu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan, dapat melakukan aktivitas yang bersifat membangun, edukatif, aplikatif di dalam dunia akademisi maupun keilmiahan yang hari ini masih kita konsisten melakukan untuk peningkatan kualitas keilmuan kita. Salawat serta salam semoga tetap tercerahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabat, para tabi'in dan tabi'in yang setia akan pengikutnya sampai akhir zaman. Yang terhormat buat Pak Dr. Haji Rudolf Rizkwanto MSI, salah satu mentor kita semua, pembimbing kita semua dalam berkehidupan, baik itu fase spiritualitas maupun fase nilai akademik. Pada pertemuan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pertemuan kita. Kami selaku lembaga pendidikan yang non formal dalam menyediakan klinik metodologi yaitu Tirta Merta Scholarship, masih melanjutkan konsisten kita dalam membahas terkait tentang metodologi secara global, baik itu kuantitatif, kualitatif maupun mixed method atau mixed method atau gabungan metodologi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas dasar filosofis metodologi penelitian. Nah, di sini kita fokus bukan hanya sebatas fokus kualitatif, tapi kita juga fokus dengan kuantitatif dan mixed method atau R&D bisa kita katakan. Jadi dasar filosofis ini, metodologi penelitian ini akan membahas secara mendasar terkait tentang apa saja yang menjadi prinsip atau poin inti dalam metodologi penelitian. Oke, singkat saja kepada narasumber, guru kita, bapak kita, Pak Dr. Haji Rudolf Rizkwanto MSI, saya persilakan dengan hormat. Monggo, Abi. Ya, baik, Mas Leo, terima kasih semuanya. Selamat malam. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, ala nikmatillah, nikmatil imanil islam, wa nikmatis syahatil afat. Alhamdulillah bil mizan, mumtahan ilmi, wa ma ba'd gharida wa zinata asyih, amma ba'd. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara sekalian, Bapak Ibu peserta Zoom meeting pada malam hari ini, tepat 16 menit pasca jam 9 malam WIB, kita mulai diskusi kita pada malam hari ini yang mengambil topik pembicaraan yaitu dasar filosofis metodologi penelitian. Mohon maaf itu kurang ya, metodologi penelitian. Ya, ngetiknya sambil ngantuk-ngantuk tadi. Ya, ini melanjutkan pertemuan batch pertama dan batch kedua, di mana untuk kebutuhan writing research proposal, untuk kebutuhan menuliskan proposal penelitian, khusus di tesis dan disertasi memang agak sedikit strict, agak sedikit ketat, dan membutuhkan kita perlu kulaan dulu, kita perlu mempersiapkan preparing dari segala penjuru, mata angin,
apapun yang berkaitan dengan preparing to research proposal writing, jadi mempersiapkan penulisan usulan penelitian. Baik, di batch pertama kita sudah membahas tentang preparing to introduction, persiapan ketika kita memulai pada bagian pendahuluan. Pada batch kedua kita sudah membahas tentang literature reviews, bagaimana meninjau kepustakaan yang itu secara ontologis, ya, secara ontologis sangat determinan, ya. Kita tahu bahwa ketika membahas metodologi dalam perspektif filosofis, itu tentu kita harus menggabungkan setidaknya 4 hal, mau nggak mau. Kalau secara terminologis, filsafat itu, filosofi itu adalah filo cinta, sofi itu kebijaksanaan, kelembutan, maka secara makna yang lebih applied, lebih untuk kebutuhan terapan, jadi filsafat itu sekurangnya harus memenuhi 4 kriteria. Jadi kita berfilsafat itu harus memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, tentu saja dataran filsafat itu adalah lebih awal di dataran plausibility atau di dataran koherensi benak pikiran kita. Kita harus mampu mempersiapkan secara filosofis itu yang pertama harus siap berpikir adik, siap berpikir kritis, siap berpikir reflektif, dan siap berpikir integral. Jadi 4 hal ini. 4 hal ini sangat penting untuk meninjau apapun secara perspektif filosofis. Tapi jangan lupa dasar filosofis ini juga karena digunakan atau dipakai untuk mendiskusikan persoalan metodologi, maka mau nggak mau dasar filosofis ini harus difrasakan dengan yang namanya science, ilmu. Jadi berfilsafat ria itu lebih cenderung lebih mandiri. Jadi filosof itu nggak ada yang bareng-bareng. Ya, filosof itu aktivitas antropologis, aktivitas individual. Tapi ketika dasar filosofis yang individual tadi ingin dipakai, dipergunakan dalam kancah metodologis, maka mau nggak mau filsafat ini harus disandingkan, difrasakan dengan ilmu. Jadilah filsafat ilmu. Maka jembatan antara filsafat dengan ilmu kita tidak bisa lepas dari 3 jembatan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu mengandung kajian material dan formil. Sebagai contoh di title, di judul, ketika kita masuk di pembahasan literature reviews, maka judul itu sekurang-kurangnya dalam bahasa yang mudah dipahami mengandung fokus, modus, lokus, dan tempus. Tetapi hakikatnya adalah 2, fokus dan modus itu mewakili objek material, realistis, empiris, dan objek formal itu teoritik. Jadi judul kita, title kita, topik kita itu harus memenuhi adenal halajnya, etika subsistensinya, faktor kecukupannya. Judul itu harus mengandung atau memenuhi objek material, itu adalah yang kita kaji, yang menjadi penyakitnya, ya. Empirisnya, faktanya itu objek material, objek formalnya adalah yang menjadi obat secara teoritik. Ya, misalkan peradaban Islam di Indonesia. Ya, peradaban itu adalah objek formalnya, Islam itu objek materialnya, di Indonesia itu lokusnya. Ini contoh saja. Jadi betapa pentingnya, urgentnya memfrasakan antara filsafat dan ilmu. Mau nggak mau, ontologi itu adalah jembatan pertama untuk kita menyediakan ruang, menyediakan tempat bagi yang namanya kajian material dan formalnya. Sementara jembatan kedua antara filsafat dan ilmu itu adalah epistemologi. Logos itu perbincangan atau bahasa berkenaan dengan metode. Epistem, pengetahuan. Bagaimana kita
membangun pengetahuan. Itu adalah jembatan kedua antara filsafat dan ilmu, namanya epistemologi, yaitu bagaimana kita memperbincangkan pengetahuan itu hendak difahami, diinterpretasi, ya, kemudian hendak diterapkan, ya. Setelah dia menginterpretasi, memaknai, kan akan menjadi sia-sia kalau tidak diterapkan, ya, diamalkan. Dan jembatan yang ketiga namanya aksiologi. Aksio itu guna, manfaat, vital. Jadi vitalismnya itu adalah apa makosid atau teleologisnya manfaat objek yang kita kaji. Dalam konteks hari ini kita sedang mengkaji metodologi penelitian kualitatif. Sehingga dasar metodologi penelitian kualitatif kalau dipandang secara filsafat dan ilmu, maka mau nggak mau kita harus membongkar itu semuanya. Mohon maaf, kita tidak saja membongkar apa yang ada di benak kita sendiri, ya, karena pikiran kita juga sedang mengalami perang pikir, ya, di samping perang batin juga perang pikir di pikiran kita. Ini kira-kira mana nih yang paling paling mudah untuk dijalankan, yang kedua paling mudah untuk difahami, paling mudah untuk diinterpretasi, dan paling mudah untuk diamalkan, ya, dijalankannya itu. Jadi Bapak Ibu, berserakan, ya, di buku, mau Profesor Mulung, mau Profesor Dedi dari Pajajaran, mau Profesor Ramlan dari Erlangga, mau Profesor Mukhtar Mas'ud dari Gajah Mada, Profesor Amin Abdullah, dan lain-lain, itu memiliki gaya sendiri-sendiri, punya style sendiri. Tapi ingatlah, dan perlu digarisbawahi, bahwa pengetahuan epistemologi yang melekat pada pribadi mereka-mereka yang sering menjadi dosen atau mentor kita di masing-masing kampus, ya, lama-lama ini akan ya menunjukkan style memang, ya, menunjukkan style yang berbeda. Tapi yakinlah kalau kita memakai pendekatan ini, ya, pendekatan filosofis, apalagi filosofi saintik, maka tidak akan terbantahkan. Jadi basic kita adalah, saya sudah membuka, jadi yang saya tuliskan ini saya merujuk dari Handbook of Science Philosophy. Jadi buku pegangan untuk filsafat ilmu, karena di situ sangat lengkap, ya. Filsafat ilmu itu menyediakan seperangkat tool yang sangat lengkap, baik secara metodologi. Ingat, metodologi itu bagian dari epistemologi. Ya, ngomong metodologi itu berarti bagian dari epistemologi. Di dalam metodologi, maka dalam rangka untuk membangun pengetahuan, dalam rangka untuk membuat kesimpulan di akhir, dalam rangka untuk membuat atau menyajikan diskusi atau pembahasan hasil masail, ya, maka mau nggak mau metode kita dalam riset kita, dalam penelitian kita itu harus betul-betul sebelum membangun pembahasan maka harus melihat ontologinya dulu. Jadi bab 3 pada riset proposal ini, ya, pada usulan penelitian ini, ya, bab 3 di riset proposal harus menengok, ya, ada dasarnya menengok di bab 2 dan bab 1, yaitu introduction yang dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian. Fakot. Ya. Kalau mau kita fair, ya, mau apa adanya, gaya selingkung yang sesuai dengan rujukan Philosophy of Science, bab 1 introduction, ya, cuman konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan manfaat. Kadang-kadang penelitian terdahulu relevan itu masuk ke bab 2, ya. Penelitian terdahulu yang relevan itu masuk literature reviews, ya, termasuk research reviews itu masuk ke bab 2 itu. Kalau kita mau konsisten, ya. Kemudian ada lagi masukan di bab 1 itu definisi operasional, itu masuk ke bab 3, ya. Masuk ke bab 3 frame of research itu, DO, definisi operasional atau variabel, itu kan untuk menjelaskan apa-apa yang ada di bab 3 frame of research, kerangka penelitian. Di bab 2 frame of reference, ya, kerangka pemikiran, ya, literature review itu, ya, teori utama, mayor, teori pendukung, kemudian riset terdahulu relevan dan originalitas penelitian, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran atau kerangka teoritik, itu di bab 2. Itu namanya frame of reference kalau kita mau konsisten. Baru di bab 3 itu namanya frame of research, berarti kita bahas pertama, ya, ada perdebatan antara jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Ya, bagi yang berpikir secara filosofis teoritik,
maka akan dikatakan 3.1 atau bab 3 metodologi penelitian pada kualitatif 3.1 itu udah pasti jenis dulu, genre dulu. Baru 3.2 pendekatan. Ini kalau memakai perspektif filosofis. Tetapi kan kita nggak bisa menolak ya, nggak bisa menghadang kawan-kawan yang memiliki gaya selingkung yang berbeda. Ya, mereka mengatakan bahwa jenis penelitiannya itu adalah case study, ya, kemudian bibliografi, grounded, fenomenologi, etnologi, ya, dan lain-lain yang bagi para yang menganut perspektif filosofis itu dimasukkan di pendekatan. Karena yang menganut filosofis, jenis penelitian udah pasti cuma 3, quali, quanti, dan mixed method. Tetapi bagi pendekatan perspektif yang applied, ya, mereka-mereka yang nggak menggubris, nggak mau tahu dengan apa penjelasan filosofis itu, mereka ingin segera mengaplikasikan jenis penelitian, ya, studi kasus, case study, field research, studi lapangan, dan seterusnya dimasukkan ke jenis. Pendekatannya baru mereka mengatakan, ini deskriptifkah, pragmatikah, ataukah interpretatifkah. Itu bagi yang applied tadi dimasukkan kepada jenis, masukkan dalam pendekatan deskriptif, pragmatik, atau interpretatif. It's okay lah, nggak masalah. Kita hanya ingin menunjukkan secara filosofi saja, karena dasar dari apapun itu, sebagaimana status saya tadi, ya, kita kalau ingin terjun di S2 itu, ya, apapun prodinya, ya, apapun jurusannya, masuk ke S2 harus memiliki bekal, ya, sekurang-kurangnya kita tahu apa pendapat dari Ibnu Rushd, apa pendapat dari Ibnu Farabi, ya, apa pendapat dari Imam Ghazali, Ibnu Khaldun, ya, kemudian Sokrat, Plato, Aristoteles, Francis Bacon, ya, kemudian Thomas Kuhn, ya, nggak bisa kita lepas dari gagasan Thomas Kuhn tentang revolusi ilmiah. Karl Popper, bagaimana kita basul masail pembahasan verification dan falsification itu. Ya, nama-nama itu harus difahami siapa sosoknya, gerangan, dan apa pendapatnya. Undur makola, wala tantum mangkola. Ya, nggak peduli siapapun, tapi muatannya itu apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi. Nggak bisa lepas dari itu. Udahlah. Mau gaya selingkungnya Stanley University, mau gaya selingkungnya Oxford University, mau gaya selingkungnya Cambridge University, Frankfurt University, Chicago University, mau yang Scopus, ya, mau yang DOIG dan seterusnya, atau pengelola jurnal yang macam-macam itu, ya, mau gaya selingkungnya begini, paragraf 1 harus berisi ini, paragraf 2 berisi ini sampai 30 paragraf, ya, jumlah judul tidak boleh lebih dari sekian kata, ya, kemudian jumlah kata dalam artikel tidak boleh lebih dari misalkan 5.000 kata. Coba, itu kan pembatasan-pembatasannya kadang-kadang memaksakan. Jangan lupa juga pengelola jurnal-jurnal itu yang kalau kita mau hitung yang betul-betul pure, ya, yang lepas dari kapitalisme, ya, sedikit sekali, ya. Jangan-jangan mereka memanfaatkan sebagai reviewer dari masing-masing jurnal, ya kan? Tapi kita harus husnuzon, ya, kita prasangka baik bahwa memang ketika masuk di kancah epistemologi, khususnya di metodologi penelitian ini agak runyam, karena kadang-kadang masing-masing memiliki fanatisme yang kuat kepada apa yang dia pahami, apa yang dia lakukan sejauh ini. Tapi ingatlah, whatever, apapun gaya selingkung atau cara kita menyajikan di masing-masing perguruan tinggi, di masing-masing pengelola jurnal, ya, it's okay. Kalau kita tetap memakai dasar filosofis, insya Allah aman. Ya, oke. 3.1, saya pribadi suka menyebutnya sebagai jenis penelitian. 3.2, saya pribadi prefer to. Saya lebih suka untuk mengatakan pendekatan penelitian, research approach. Jadi 3.1 itu adalah kinds of research atau research kind, ya. Kemudian untuk yang 3.2 itu adalah research approach, pendekatan. Kalau kita milih kualitatif, maka pendekatannya, ya, kita tinggal pilih aja dari 6 tuh. Ya, apakah case study, apakah field research, grounded
riset atau grounded theory atau bibliografi, fenomenologi, atau kita pakai etnografi, ya silakan pilih sudah. Pak, gimana kalau kita milih salah 2 dari 6 itu? Boleh, tapi dengan konsekuensi. Maka uraian Bapak nanti akan menambah energi. Bapak butuh energi lebih untuk menguraikan, karena pilihan kita pada pendekatan penelitian itu berkonsekuensi kepada pembahasan kita, teknik analisis data kita atau teknik analisis informasi kita, berkonsekuensi kepada teknik pengumpulan informasi kita. Ingat ya, pada poin Medpen Quali kita harus konsisten ya, konsisten atau kita harus istiqomah untuk menyebut peristilahan sesuai dengan tempatnya. Ya, kalau di kuali ya kita ngomong partisipan. Siapa partisipannya? Informan. Kalau di kuanti, partisipannya adalah responden. Jadi next, perspektif ini ya, jenis penelitian kita mau pilih yang mana, kuanti, kuali atau mixed method. Ya, silakan bebas ya. Kemudian perspektif kedua tentu saja kronologi itu ya, yang mengatakan 3.1 itu adalah pendekatan terlebih dahulu. Kuanti, kuali itu dimasukkan pendekatan ya. Kemudian 3.2 itu disebut bahwa jenis penelitiannya itu case study, etc. Itu berarti bagi perspektif yang terapan atau orang-orang yang sedikit ya mengabaikan pendekatan filosofis. Next, pada poin berikutnya kita akan masuk pada partisipan. Ya, penentuan partisipan itu sangat penting ya. Jadi ini ada argumentasi dari reasoning, argumentasi itu hujjah, reasoning itu alasan kenapa kok masing-masing perspektif itu mengambil pilihan ya, masing-masing pilihan yang berbeda, dan dua-duanya boleh ya, dua-duanya boleh. Ketika saya mengoreksi tesis mahasiswa yang memakai gaya auditor, stylenya memakai jenisnya itu case study etc., kemudian pendekatannya itu kualitatif atau disebutnya deskriptif ya, kalau kualitatif deskriptif, kuanti itu deskriptif, kalau kuali itu interpretatif ya, kalau mixed method itu disebut pragmatis ya, it's okay, nggak masalah. Yang penting pilihan itu membawa konsekuensi pada preferensi, membawa konsekuensi kepada referensi. Anda mengambil preferensi ini dari referensinya, sanadnya apa? Itu harus jelas, harus dituliskan, jangan asal comot tapi nggak ada referensinya. Anda siapa? Ya, kalau kita masih mahasiswa S2 jangan coba-coba tanpa referensi. Ya, kecuali kita pakai grounded di S3 atau postdoktoral. Ya, kita pakai grounded research. Itu asumsi tanpa referensi itu adalah boleh-boleh saja, karena sudah diyakini bahwa yang postdoktoral itu sudah memiliki keluasan. Walaupun faktanya, realitasnya tidak semua yang bergelar doktor itu sudah memiliki kepiawaian yang added value-nya melebihi di atas rata-rata. Next, setelah argumentasi dari reasoning, kita masuk pada penentuan informan atau partisipan ya. Jadi untuk hal yang seperti ini memang ya ada beda ya, ada beda antara pada pemilihan informan ini ada banyak sekali karakteristik yang harus kita lihat ya, kriteria. Informan, saya sebut informan karena ini di kualitatif. Ya, kalau di kuanti saya sebutnya nanti adalah responden. Tapi sama-sama disebut partisipan atau siapapun yang kita libatkan sebagai subjek penelitian, riset subjek. Jadi subjek penelitian itu ya informan, partisipan ya responden. Peneliti adalah instrumen utama penelitian. Instrumen utama itu peneliti, informan, responden, partisipan itu subjek. Objeknya ya kajian atau objek material, dan objek formalnya itu adalah objek penelitian. Baik, karakteristik demografis ini sangat menentukan sekali, determinan sekali. Jangan sampai misalkan kita meneliti di Uganda gitu ya, kita ambil informan dari Manchester City, kan nggak secara demografis kan nggak cocok ya. Ya udah, kita ambil orang-orang atau partisipan informan yang betul-betul tinggal di situ. Karakteristik yang kedua itu konteksnya. Kontekstual itu artinya ya dia secara konteks ya memiliki ketersediaan, memiliki pengalaman ya, pengalaman dalam pengembangan apapun itulah
Jadi tergantung pada objek penelitiannya, tergantung pada kajian material dan formalnya. Kemudian kriteria berikutnya harus memiliki pengetahuan, knowledge, dan experience, pengalaman. Ini penting sekali. Jangan sampai informan kita ketika kita tanya nggak bunyi, ya karena nggak memiliki experience dan knowledge yang cukup. Ya, ada hasil penelitian, result itu mengalami sedikit kesenjangan karena setelah ditelusuri, setelah di-tracing, dilacak, ternyata ada kesalahan dalam pemilihan informan, partisipan, sangat menentukan. Jangan sampai salah orang. Kalau salah orang, ya udah, informasi yang kita terima itu nggak mendekati yang sesungguhnya. Secara preskripsi nggak memenuhi. Jadi ada skrip, ada preskripsi, ada skripsi, ada preskripsi, informasi itu. Kalau informasinya itu sekedar skripsi saja, ya informasi yang ala TV yang biasa saja. Tapi kalau informasinya yang sangat detail atas dasar pengetahuan dan pengalaman, maka informasinya bisa dikategorikan sebagai informasi yang preskripsi, yang mendekati kebenaran. Hati-hati. Informasi itu ada yang skripsi, ada yang preskripsi. Makanya perlu ditranskrip, transferring into script. Ya, bahasa tutur dari para informan nanti harus ditranskrip, ditransfer, dipindah ke dalam skrip tulisan. Nah, tulisan yang kita pindah dari bahasa tutur itu, ya, yang datang atau keluar dari mulut atau dari kata-kata si informan yang tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman, ya sudah, itu ya riskan bagi seorang researcher. Kemudian accessibility, jangan sampai kita masih nyari-nyari kira-kira siapa ya yang informan itu biasanya ada informan pokok, ada informan tambahan, atau informan utama, pokok, tambahan itu disebut juga sebagai informan pendukung, ya. Maka accessibility harus dilihat, jangan sampai kita kesulitan, susah ditemui, ya kayak Gus Ba gitu ya. Jadikan informan ya accessibility-nya ya rendah. Kita cari yang gampang, mudah untuk diakses. Kemudian ini kontribusi unik ini, ya, karena dalam bahasa partisipan itu ada sudut pandang emik, ada sudut pandang etik. Kalau sudut pandang emik itu ya apapun yang terlontar dari para informan, dari para partisipan, itu sudut pandang emik, fonemik. Sementara kita sebagai peneliti itu memiliki sudut pandang tersendiri. Apalagi di kuali itu memungkinkan ya peneliti itu masuk ke dalam. Hati-hati. Ada sudut pandang etik, fonetik. Kalau informan itu sudut pandang emik, orang dalam, kita orang luar. Maka kontribusi unik ini ya biasanya muncul, lahir ya itu dari partisipan atau informan yang memenuhi tadi itu kriteria yang sebelum ini disebutkan. Itu akan muncul sesuatu yang unik di situ. Apa unik? Yang terlontar secara spontan, yang itu keluar dari, misalkan saya nanya, bagaimana pendapat Bapak, persepsi Bapak tentang peradaban Islam. Tahu-tahu dia cerita lain, ya, yang nggak ada hubungannya dengan peradaban Islam, terlontar kata-kata yang, atau mungkin memang berhubungan, tapi terlontar istilah-istilah yang unik. Contoh ketika saya mengkaji tentang masyarakat yang suka menjalankan ritual, ya, ritual itu ya kegiatan yang tujuannya baik tapi caranya salah, itu namanya ritual. Kita pinjam Talcott Parsons ya. Jadi caranya salah, tujuannya baik, itu namanya ritual, ya. Terus dia mengatakan, saya ini kayaknya walaupun saya lulusan SAG, sarjana keagamaan, tapi saya ini sarkup, sarjana kuburan misalnya. Ini kan unik ya. Jadi istilah sarkup, sarjana kuburan ini muncul secara spontan, itu patut dicatat ya sebagai finding, temuan di lapangan ya. Kemudian yang terakhir adalah relevansi terhadap tujuan penelitian. Ingat tujuannya apa? Kalau tesis ya nggak sekedar menganalisis ya. Tujuan penelitian di tesis kan nggak sekedar menganalisis tapi ingin memprediksi. Kita ingin membuat kalimat implikatif nanti di ending dari penelitian riset kita akan membuat semacam
ya kalimat implikatif yang harapannya nanti akan bisa memenuhi ruang dunia ilmiah ini semakin semarak ya. Semakin romantis ya. Kita bikin romantis itu dengan apa? Kita menunjukkan apa dari si informan atau partisipan tadi kita mendapatkan bahan ya sekurang-kurangnya apa yang diungkap dari para informan ini memenuhi ya relevansinya terhadap tujuan penelitian. Next, berikutnya. Ya, kita masuk ke teknik analisis. Sebelum ini sebenarnya ada teknik pengumpulan informasi. Kalau di kuanti disebut teknik pengumpulan data. Ya, data collection teknik itu di kuanti. Kalau di informasi di kuali disebut information collection data atau information collection teknik. Ya, teknik pengumpulan ya pengumpulan informasi kalau di apa namanya kalau di kualitatif ya 3 itu sudah nggak lepas dari 3. Kalau nggak observasi ya wawancara atau dokumentasi. Masing-masing harus dituliskan panduannya. Instrumen penelitian tetap ada di kuanti dan kuali. Ya. Jadi instrumen penelitian, peneliti sebagai instrumen utama harus membawa instrumen pendukung ya yang namanya panduan penelitian untuk menggali, mengeksplorasi informasi yang ditujukan kepada para informan. Ada 3 panduan, kita harus bikin panduan apa? Observasi, bikin panduan wawancara dan bikin panduan dokumentasi. Observasi, kira-kira apa yang mau kita amati nih di lapangan? Observasi biasanya dilakukan setelah kita melakukan wawancara atau sebelum melakukan wawancara. Kita observasi dulu. Ini kan untuk mengumpulkan bahan ya. Mengumpulkan bahan apa yang akan kita tanyakan. Kita lakukan interview, kita observasi dulu, baru interview. Ada juga yang melakukan apa? Interview, observasi, interview lagi untuk memastikan. Ini masuk ke teknik keabsahan, objectivity dan credibility di 3 titik terakhir nanti di bab 3 ini. Baik, pada teknik analisis ya, kita harus tahu secara filosofis what behind the analytic. Analisis itu ya share of meaning, sering saya sampaikan ya. Yang namanya analisis ya share of meaning. Ya kita berbagi makna, ya, membagi makna dan memaknai. Cukup Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia, itu analisis. Ya. Dosen adalah pengajar di perguruan tinggi, itu analisis. Begitu sederhananya analisis. Yang kaprah di antara kita, ini untuk proposal tesis, proposal disertasi disebut teknik analisis. Harusnya kan bukan teknik analisis, udah katakan diskusi, discuss. Ya, lebih tepat. Kalau kita secara filosofis ya teknik analisis ini ya untuk S1. Masa kuliah S2 mau disebut teknik analisis? Analisis itu sekedar share of meaning. Membagi makna saja, ya. Kopiah adalah alat untuk menutup rambut bagi yang dipakai oleh seorang muslim misalkan, ya. Itu analisis, fakot cukup segitu. Kalau mau membahas untuk tesis ya bukan analisis namanya, diskusi, dialektika, argumentasi. Oke, baiklah, taruhlah ini untuk S1, ya, teknik analisis, content analysis. Ini berarti kita membahas secara muatan, secara matan. Jadi kita akan membahas bagaimana muatan yang muncul dari informasi para informan. Ya, menggunakan content analysis mau nggak mau kita nanti akan menakar, ya, muatan dari informasi yang kita terima. Ini konten. Kalau semantik secara kebahasaan, simbolik, simbol-simbol apa yang kita tangkap? Discourse, nah ini, discourse analysis ini biasa dipakai di S2, ya. Discourse itu ya diskursus. Diskursus itu ya kita melakukan apa? Thesis plus antitesis equal to synthesis. Nah di sini discourse analysis akan kita apa? Akan kita eksplor lagi nanti pada batch keempat ya. Kita khusus membahas
what behind the analytic and discussion, ya. Jadi masing-masing penteori atau masing-masing tokoh metodologis itu memiliki langkah sintak kriteria bagaimana content analysis, bagaimana semantic analysis, bagaimana symbolic analysis, bagaimana discourse analysis, bagaimana narrative analysis, bagaimana grounded theory analysis, ya. Nanti di batch keempat kita pretelin satu-satu. Itu bermanfaat bagi mahasiswa S2 dan S3 ketika akan membuat pembahasan, membuat diskusi. Ya, kalau di artikel disebut diskusi, kalau di tesis disebut pembahasan. Ya, baik. Kemudian naratif, narasi itu ya sekedar ya menarasikan saja. Ini skripsi banget ini. Naratif analisis itu ya grand narrative, kemudian ada narrow coach narrative, ada small narrative, ya, ada narasi besar, narasi tengah, narasi kecil, ya. Kita menarasikan saja, ya, dengan bahasa peneliti, ya. Jadi modal dasar resource-nya itu dari sudut pandang emik dari para partisipan informan, kemudian itu diinterpretasi menjadi naratif tadi. Bedanya dengan grounded theory analysis, grounded itu membumi, ya. Berarti pembahasannya dilakukan oleh peneliti dengan cara apa? Ya, cukup aja apa yang terjadi di objek penelitian, informasi diterima dari subjek penelitian, dari para informan dan partisipan, kita potret. Ibarat kita potret cerap, sudah disajikan. Tanpa ada sudut pandang etik, tanpa ada ungkapan dari peneliti. Cukup menyajikan apa yang dikatakan oleh informan, itu grounded, ya. Jadi kita sajikan aja apa adanya, taken for granted, tanpa garansi, ya. Udah, apa yang dikatakan informan partisipan, apa yang kita potret dengan kamera, dengan apa yang kita rekam, ya, audiovisual, disajikan aja, biarkan pembaca nanti mengartikan sendiri, itu grounded. Nah, bedanya dengan phenomenological. Jadi fenomena itu adalah equal to behind the fact. Apa-apa yang ada di balik fakta itu disebut fenomena. Jadi analisis ini adalah kita, ya, ini menggabungkan antara simbolik, ya, dengan semantik. Ya, phenomenological itu adalah combining between symbolical and semantical analytic. Jadi analisis yang menggabungkan antara simbol-simbol yang ada dengan semantiknya. Ini adalah phenomenological analysis. Jadi teknik-teknik ini bersebaran, ya, bersebaran sekali di mana-mana, dan bagi kita silakan pilih yang mana. Itu ada konsekuensinya. Teknik yang kita ambil pada analisis ini itu mengikuti pendekatan yang kita pakai. Kalau case study, ya, pendekatan studi kasus, pada pendekatan penelitiannya, maka tekniknya ya ada nanti, ya. Studi kasus itu berarti kita lebih banyak wawancara, ya. Wawancara menjadi instrumen yang paling dominan, yang paling determinan. Lebih banyak in-depth interview, ya. Kalau pakai case study, kalau pakai field research lebih banyak observasi, mau nggak mau sudah. Hasil observasi itu ya layaknya pada grounded, ya, apa adanya kita sajikan. Tapi kalau mau kita sajikan apa adanya, kemudian ada sudut pandang etik dari para peneliti, ya phenomenological. Tapi kalau sekedar kita menangkap simbol-simbol, ya pakai symbolic analysis, ya. Jadi itu hal-hal yang harus ada konsistensi, ada linearitas antara pendekatan penelitian, ya, dengan analisis. Next. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian bisa memilih semuanya itu, ya. Dan yang terakhir pada 3.6 kalau nggak salah, 3.6, 3.1 jenis, 3.2 itu pendekatan, 3.3 itu penentuan informan, 3.4 teknik pengumpulan informasi, 3.5 teknik analisis informasi, 3.6 keabsahan, ya. Keabsahan informasi pada kualitatif ini ada sekian, ya. Tapi yang paling lazim kita pakai keabsahan internal yang di dalamnya ada triangulasi, ya. Triangulation itu ya among resource, theory and method, ya. Triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori. Triangulasi itu apa? Ya, check and recheck, memeriksa,
Ini valid enggak ya? Dalam bahasa kuanti disebut valid reliable, dalam bahasa kuali ini objektif enggak ya? Kredibel enggak ya? Apa yang dikatakan informan ini kok kayaknya saya sanksi. Ingin saya cek dengan apa? Observasi. Enggak cukup dengan observasi untuk memverifikasi. Saya ambil informan kedua. Nah, itu triangulasi. Triangulasi sumber, triangulasi metode. Ya, metode yang dipakai dokumentasi, wawancara, dan observasi. Kalau triangulasi metode kita pakai tiga-tiganya untuk memeriksa. Kalau triangulasi sumber, ya, sumber data primer dan sekunder kita pakai hasil wawancara dengan dokumentasinya, itu yang sekunder. Atau wawancara dengan informan satu dengan informan yang lain, itu berarti triangulasi sumber, ya, resource. Jadi yang paling lazim dipakai pada kualitatif itu adalah triangulasi. Ya, kita memakai triangulasi. Kemudian kita pakai yang eksternal ya, biasanya yang eksternal ini kita mengambil apa? Temuan kita ini apakah dapat diterapkan? Ini untuk bahasa-bahasa ya pada konteks penelitian kita ya. Ada hal-hal yang nggak cukup ya, kita cari informasi itu di konteks atau di objek penelitian kita nggak cukup, makanya kita butuh untuk mencari dari luar ya, untuk melengkapi informasi yang kita terima secara internal tadi ya, sehingga keabsahan internalnya ini ingin mendukung credibility dan objectivity. Dalam bahasa keabsahan, kalau di kuanti disebut keabsahan, kalau di kuali disebut objectivity atau credibility. Kemudian konstruksi, ini konstruksi bahasa ini ya, secara konseptual. Ini berarti kita melakukan triangulasi teori. Ya, triangulasi teori kita membandingkan teori satu dengan teori yang lainnya, teori utama dengan teori pendukung. Itu berarti kita melakukan keabsahan kontekstual. Ya, ini berarti secara kontekstual ini berarti kita betul-betul ya. Kalau yang ketiga konstruksi itu konseptual, kalau kontekstual ini kita harus memahami konteksnya. Jadi kajian objek penelitiannya. Ya, objek penelitian itu berarti konteks. Yang terakhir adalah transferensi. Transferensi ini adalah hal yang berkaitan dengan apa benar setelah kita mendapatkan informasi semuanya tadi, sudah kita cek kredibilitasnya, sudah kita periksa ya objektivitasnya, baik secara sumber, metode, dan teori, kemudian secara internal kita sudah lakukan, eksternal lakukan, kontekstual kita lakukan, kemudian konstruksi konseptual kita lakukan. Yang terakhir kita harus melakukan yang namanya keabsahan transferensi. Ini adalah menggabungkan hal-hal yang sekian tadi, karena ending tujuan dari kajian riset kita itulah kita menemukan temuan, ya, fact finding. Temuan itu apa? Yang unik tadi. Atau temuan itu paling sederhana, temuan adalah menjawab dari fokus penelitian atau rumusan masalah. Karena penelitian kita tidak akan dilakukan kalau kita nggak ingin menjawab fokus penelitian. Nah, dalam rangka menjawab fokus penelitian tadi atau pertanyaan penelitian tadi atau rumusan masalah dalam bahasa kuanti, maka itulah ya yang akan menjadi temuan kita. Temuan akan menjadi luar biasa. Misalkan, kita menemukan fakta di lapangan ada orang digigit anjing. Itu bukan ya temuan biasa. Tapi kalau kita mendapatkan realitas anjing menggigit orang, itu berarti temuan yang unik. Kan nggak lazim ya orang menggigit anjing. Yang lazim itu anjing menggigit orang. Maka fact finding yang wow, yang greget itu adalah temuan-temuan yang betul-betul di luar nurul, ya, di luar nalar kita udah. Dan itu terjadi secara faktual, itu terjadi. Itulah temuan yang spesifik, ya, yang unik, ya. Disitulah kadang-kadang riset itu akan menjadi wow. Ya seperti tadi istilah sarkup, ya sarjana kuburan itu kan jarang kita dengarnya dari orang-orang yang bahasa emik. Di antara mereka sarjana kuburan kan istilah yang muncul dari mereka dari sudut pandang emik, fonemik, dari sudut pandang orang dalam. Kita sebagai peneliti yang memakai sudut pandang etik, yang menemukan dari peristiwa yang muncul dari mereka sendiri. Ini unik, ya, contoh yang unik. Baik, itu sekilas ya secara filosofis Bapak Ibu sekalian, bahwa menyiapkan di bab 3 khusus untuk kualitatif ini gampang-gampang susah. Gampangnya gampangnya itu kalau kita memang sudah betul-betul prepare ya,
susahnya ya kita kadang bingung ketika starting point kita di langkah awal itu kan karena berserakan banyak sekali referensi atau contoh exampling di internet, di Google ya, di buku-buku hasil proceeding penelitian itu ya, itu kadang-kadang kita bingung ya, bingung ini saya mau pilih yang mana ini, kira-kira mana yang bisa dirujuk sebagai acuan kita. Ya Bapak Ibu nggak usah bingung ya, lakukan aja, karena sesuatu yang benar itu selalu dilakukan karena kita menjalani yang salah, ya kan, salah, akhirnya salah lagi, salah, akhirnya salah lagi. Masa sih nggak ketemu benar? Pasti akan ketemu benarnya itu, pasti akan ketemu. Apalagi dengan membuka ruang seperti ini, insya Allah akan ada cakrawala baru. Ya Bapak Ibu dan saudara sekalian sudah terbiasa dengan gaya yang beda, nggak apa-apa. Ini sekedar sebagai alternatif, boleh dikatakan begitu, atau sebagai cakrawala ya, edit values lah, nilai tambah lah. Siapa tahu dengan diskusi kita pada malam hari ini Bapak Ibu terbuka ya, mana-mana biasakanlah kita ini mengambil sesuatu tidak kita telan mentah-mentah, tapi memang harus ada dasar filosofis, apalagi dasar filosofis itu digabung ya, difrasakan dengan dasar filsafat ilmu ya, secara ontologis bagaimana, secara epistemologis bagaimana, secara ontologis bagaimana. Begitu ya, kira-kira sedikit tapi mudah-mudahan bisa menggigit ya, dan bisa menambah hal yang positif bagi kita semuanya. Saya serahkan kembali kepada Mas moderator. Silakan. Ya, terima kasih buat Pak Prof. Dr. Haji Rudolf Kristianto, MSI, telah memaparkan beberapa terkait pembahasan dasar filosofis metodologi penelitian. Karena lagi-lagi ketika sudah menyangkut istilah filosofis, berarti tidak terlepas dari 3 prinsip metode filsafat itu sendiri, baik itu dia ontologis, epistemologis maupun aksiologis. Dari kedua metode inilah menjadi satu dasar untuk gimana dijadikan fondasi dalam menggunakan metodologi penelitian, baik itu kualitatif, kuantitatif maupun mixed method. Oke, kemungkinan dari teman-teman di dalam Zoom meeting ini atau Google Meet, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait tentang pembahasan kita hari ini, terkait filosofis metodologi penelitian. Tidak apa-apa, ditanyakan saja teman-teman. Lebih bagus lagi bertanya daripada tidak sama sekali, walaupun pertanyaan juga kadang membuat di luar nulur di luar nurul kalau lagi bilang tadi, tidak masalah, tetap akan dijawab dengan pendekatan filosofis. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan? Iya, boleh nanya. Silakan. Dari Situbondo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doktor, Pak dosen, dan seluruh kawan-kawan moderator yang saya hormati. Luar biasa tadi penyampaiannya dari Pak dosen. Ada beberapa pertanyaan yang kami pertanyakan pada malam hari ini berkaitan dengan konteks penelitian. Ada beberapa poin, mungkin ini perlu juga dicatat oleh moderator karena ada sangat banyak poin ini yang sangat kami pertanyakan karena luar biasa tadi penyampaiannya gitu. Pertama, di dalam konteks penelitian, entah itu kualitatif maupun kuantitatif, kenapa sebagian mahasiswa yang diberikan tentang konsep penelitian rata-rata itu harus mencari masalah gitu Pak dosen. Artinya kita terjun ke lapangan, semisal itu konteks penelitiannya adalah konteks penelitian lapangan, kita harus mencari masalah, apa itu masalahnya gitu. Kalau semisal mahasiswa itu yang diberikan tugas itu untuk mencari masalah di lapangan, kira-kira kalau semisal di lapangan tersebut atau di instansi atau di lembaga atau di kondisi sosial lingkungan yang memang ada yang menjadi kondisi sosial yang akan ditempati penelitian, semisal di situ tidak ada masalahnya sama sekali, itu bagaimana nih Pak Dokter? Artinya tidak ada masalah begitu.
kan di dalam penelitian itu kan ada konteks permasalahan gitu, ada latar belakang sehingga itu mau diteliti. Semisal di situ tidak ada masalah sama sekali, kira-kira bisa nggak diteliti begitu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan tesis. Kalau semisal tesis ya di program pasca sarjana semisal. Di tesis itu biasanya kan beda dengan skripsi. Biasanya tesis itu kan sampai 6 bab kalau nggak keliru. Nah, yang di sini yang kami pertanyakan pertama, di tesis itu kan juga ada abstrak di situ. Abstrak itu apakah murni apakah pikiran kita sendiri pribadi yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan di situ? Itu biasanya nggak lebih dari 1 lembar kalau abstrak itu. Apakah itu juga perlu dari sumber-sumber yang lain untuk menunjang isi dari abstrak tersebut? Biasanya juga harus ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Kira-kira kalau tidak ditranslate ke dalam bahasa Inggris itu boleh atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian poin B-nya di tesis itu kan juga ada sampai 6 bab. Biasanya di bab 4-nya itu beda dengan bab 5. Di bab 4 itu biasanya ada paparan data, bab 5-nya itu ada pembahasan. Nah, yang paling urgen yang menjadi konsep penelitian itu di bab 4 atau di bab 5. Yang kami sependek pengetahuan kami itu biasanya di bab 4 itu sangat fokus sekali di pembahasan, tapi bahasanya di bab 4 itu kalau ini beda dengan yang lain ya, sependek pemahaman kami itu di bab 4 hanya paparan data begitu. Tapi seluruh poin-poinnya temuan-temuannya di lapangan itu semuanya tertuang di bab 4. Tapi kalau di bab 5 judulnya adalah pembahasan, itu ya sependek pemahaman kami di dalamnya lebih kepada ini referensi-referensi yang lain. Itu membedakan antara bab 4 dengan bab 5 kan jenengan sudah sekelas profesor begitu, lebih paham begitu ya. Kalau saya kan masih ingin meniru rekam jejak jenengan Pak Doktor. Itu kira-kira apa perbedaannya? Sedangkan di bab 4 itu paparan data yang mana? Apakah paparan data yang menjadi hasil dari penelitian atau yang lain? Sedangkan di pembahasan kan sependek pemahaman kami, pembahasan kan pembahasan yang ditemukan begitu, tapi isinya di dalam tidak ada yang berkaitan dengan hasil temuan di lapangan. Tidak ada, sedikit sekali misalnya wawancaranya, misalnya sumber-sumber yang lain gitu. Itu kira-kira bagaimana membedakan antara bab 4 dengan bab 5 gitu kan? Kan kalau di bab 6-nya itu kan penutup sekaligus kesimpulan. Biasanya kalau di tesis itu kan kalau beda ya, kalau yang kami ketahui paparan data di bab 4, bab 5-nya itu pembahasan. Ini kira-kira membedakannya bagaimana Pak Dokter? Itu yang poin B-nya. Kemudian poin C-nya yang kami ingin tanyakan ialah kalau footnote dengan daftar pustaka apakah itu harus sama atau beda Pak dosen? Biasanya kan kalau footnote itu kan sumber-sumber yang ada dalam buku atau wawancara yang kita temukan di dalam lapangan, di lapangan misalnya. Itu apakah harus detail misalnya kalau misalnya wawancara harus detail dengan jamnya semisal atau dengan tanggalnya. Ada sebagian nggak masuk, itu hanya wawancara dengan bapak ini kemudian hari ini, nggak ada tanggalnya begitu. Apakah itu harus dengan waktunya juga, harinya juga semisal itu. Kemudian kalau di daftar pustaka itu apakah memang harus wajib namanya dibolak-balik begitu atau hanya sekedar sunnah begitu, nggak wajib gitu Pak. Kan kalau di daftar pustaka itu kan misalnya Muhammad Ali Wafa, misalnya nulis ini tentang metodologi penelitian kualitatif, itu kan namanya dibalik Ali Wafa Ali begitu kan, atau Wafa Ali begitu. Itu mungkin pertanyaan kami berkaitan dengan tentang konsep penelitian. Hal-hal yang lainnya nanti mungkin bisa ditambahkan sendiri oleh jenengan Pak dosen, mungkin ada tambahan yang lain khususnya untuk di tesis ini. Terima kasih. Saya kangen banget sama Pak dosen ini. Terakhir ketemu di Mojokerto dulu 2018. Terima kasih Pak dosen. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, langsung saja kita masuk ke sini. Jadi yang pertama, kalau kita terjun nggak ada masalah. Ya saya yakin pasti ada masalah.
Nggak mungkin nggak ada masalah. Apa sih masalah kita di pertemuan pertama ini? Di batch pertama kita bahas what behind the problems. Jadi how we catch the problem. Bagaimana kita menangkap masalah. Jadi sekecil apapun di objek penelitian pasti ada masalah kok. Karena yang terjadi realitasnya itu kan nggak ideal semua. Padahal definisi masalah itu yang ya semuanya nggak ideal itu masalah. Kan nggak mungkin ideal semua di suatu kondisi atau di suatu tempat, nggak mungkin ideal semua. Selagi tidak ada yang ideal atau yang realitasnya itu ala TV biasa-biasa itu masalah itu. Jadi jangan khawatir ya. Bisa banyak kita dapetin masalah di suatu tempat itu. Ya jangan khawatir. Ada tekniknya untuk catch the problem. Karena kita harus mendudukkan pada definisi dulu. What's behind the problem? Problem is distancing between hope and reality. Jadi antara harapan dan kenyataan begitu nggak sama, yaitu problem. Ya, distancing between the stolen and the sane. Apa yang menjadi cita-cita dengan apa yang menjadi kenyataan. The sane itu cita-cita. Sorry, the stolen itu cita-cita. The sane itu kenyataan yang kita dapat hari ini. Itu the sane. Pasti itu problems atau muskilat ya, penyakit itu pasti ada. Ya, tapi yakinlah likulli da'in dawaun kan. Semua penyakit pasti ada obatnya. Pertanyaan kedua tentang abstrak. Abstrak itu ya tulisan kita, Mas. Kita mengabstrak hasil penelitian kita. Nggak lebih dari 5 paragraf. Jadi abstrak di tesis kita, disertasi kita, skripsi kita, itu abstraksi perasan dari penelitian kita sendiri, bukan penelitian orang lain. Nggak ada footnote di abstrak. Cukup 5 paragraf. Paragraf pertama, fokus penelitiannya apa. Paragraf kedua, metodologi yang dipakai apa. Paragraf ketiga, teori yang dipakai apa. Paragraf keempat, temuan dan pembahasannya apa. Singkat aja satu paragraf. Paragraf kelima, kesimpulan. Udah. Dari apa? Dari penelitian kita sendiri. Bukan dari itu without footnote ya, in note, running note, nggak ada sudah. Abstrak ya, namanya abstraksi. Ya. Biasanya ya abstrak umum ya ditranslate bahasa Inggris. Tapi kalau di Pacet atau yang perguruan tinggi yang ada di Python atau di Slavia Safia ya ada bahasa Arabnya juga ya, diterjemahkan dalam bahasa Inggris bahasa Arab gitu ya. Kemudian pertanyaan ketiga tentang bab 4, bab 5 gaya selingkung, Mas. Masing-masing perguruan tinggi punya gaya selingkung. Ada yang menggabungkan pembahasan dengan paparan data dan pembahasan itu di satu bab. Jadi bab 1 itu proposal, bab 2 paparan data dan pembahasan, ya bab 3 kesimpulan. Ada yang pakai 3 bab. Ada yang pakai 4 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 teori, literature review, bab 3 metodologi, ya bab 4 itu langsung paparan data dan pembahasan, bab 5 kesimpulan. Ada yang pakai 6 bab. Ya, antara paparan data dan pembahasan dipisah 4-5, ya. Tapi intinya adalah ya, sebetulnya Creswell sudah menunjukkan pada kita bagaimana membuat analisisnya diawali dari reduksi data. Reduksi data itu apa? Transferring into script, paparan data. Ya, analisis itu dari paparan data, ya, reduksi data. Kemudian yang kedua adalah melakukan kondensasi, ya, melakukan pilih dan pilah. Data display yang pertama pemaparan, baru reduksi data itu pilih dan pilah, kemudian drawing and verification, baru buat konklusi. Ini sudah bab 4, 5, dan bab 6 jadi satu ini. Kalau katanya Creswell ini, ya, yang namanya analisis itu menggabungkan bab 4 paparan data, bab 5 drawing and verification, bab 6 conclusion, membuat kesimpulan. Coba, Creswell ini kan agak rancu juga, ya, menyebutnya. Tapi oke lah, it's okay ya. Kita nanti ngikutin gaya selingkungnya aja. Kalau misalkan Mas Wafa ini nanti misalkan kuliah di Airlangga, ngikutin gaya selingkuh outline-nya di sana. Jangan coba-coba kita keluar dari gaya selingkungnya, nanti di penalti, ya kan? Kecuali kita bikin perguruan tinggi sendiri ya. Misalkan pakai 10 bab gitu ya. It's okay, terserah ya. Tapi lagi-lagi patokan kita, acuan kita adalah gaya selingkuh dari masing-masing perguruan tinggi. Kemudian footnote ya. Kadang-kadang kita ada pola pakai footnote. Footnote itu ya nata cukupen sama hal nama, tahun, ya, judul, kota, penerbit dan halaman. Nata cukupen hal. Footnote itu.
Tapi kalau sudah dimasukkan ke daftar pustaka, yang di footnote dipindah ke daftar pustaka without page, tanpa halaman. Hasil wawancara kan foto di bawah atau pakai running note ya. Itu harus pakai inisial, Mas. Misalkan informannya Pak Lurah, namanya Pak Lurah Baijuri misalkan. Ya sudah, cukup aja inisial Pak Lurah B. Karena ada etika penulisan, kita harus menjaga privasi informan, ya. Lazimnya itu inisial. Cukup di situ dan itu tidak ditulis di daftar pusaka, Mas. Untuk informan hasil observasi kita nggak ditulis di daftar pusaka. Yang di daftar pusaka itu adalah kepustakaan riset penelitian atau kepustakaan buku. Kalau hasil wawancara, hasil amatan observasional dari para peneliti nggak ditulis. Kan kita sudah mempertanggungjawabkan dengan kita menyiapkan panduan wawancara, panduan dokumentasi, dan panduan observasi. Itu di lampiran. Ya kan, di lampiran itu ada kita mengungkap di samping foto-foto ya, kita melampirin mungkin dokumentasi apa ya, termasuk instrumen penelitian kita itu ditulis, diletakkan di lampiran, baik panduan wawancara, dokumentasi, dan panduan observasi. Begitu Mas Wafa, kira-kira mudah-mudahan bisa memberi tambahan pengetahuan. Terima kasih. Oke, ada gimana Mas Wafa? Apakah masih ada tambahan lagi terkait tentang pertanyaan? Berarti kalau dari daftar pustaka di copy atau ditaruh di apa dari innote, dari footnote ditaruh di daftar pustaka nggak apa-apa ya Pak ya? Selain wawancara Pak? Tapi halamannya dibuang. Oh iya, iya iya. Without page ya. Without pages. Ada footnote, ada innote, apa tadi satunya Pak? Running note sama dengan innote. Oh iya. Itu di bawah, innote itu di dalam. Kutipan secara langsung Pengarang tahun biasanya. Yo, terima kasih Pak. Oke, Mas Wafa. Alhamdulillah cukup untuk ya cukup. Terima kasih banyak atas mungkin dari teman-teman yang lain mau bertanya terkait penelitian, metodologi penelitian. Setidaknya mungkin ada yang mau bertanya terkait tentang kuantitatif juga tidak masalah. Lebih bagus lagi supaya lebih lengkap dan lebih komplit terkait tentang pembahasan filosofis terkait tentang metodologi penelitian, itu lebih bagus lagi. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya terkait tentang metodologi kuantitatif atau R&D atau mixed method atau gimana? Berulang? Ada mau ditanyakan? Oke, monggo silakan.
Ya, baik. Ini sebenarnya kan kita harus menerapkan apa teknik acan atau objectivity and credibility kan. Jadi contoh misalkan saya mau mengkaji tentang kepemimpinan kepala dinas, saya nggak mungkin dong sebagai subjek, ya subjek penelitiannya kepala dinas, tapi kan nggak mungkin karena dia jadi dalam konteks ini kan kepala dinas sedang jadi objek kajian. Jadi saya nanyain kepada siapa? Ya sebagai yang pengguna jasa kepemimpinan kepala dinas agar lebih objektif. Nanti kan jeruk makan jeruk. Pak Kepala Dinas gimana Bapak? Ya dia cerita yang baik-baik lah. Nggak mungkin dia cerita yang kelemahan atau ancaman-ancaman yang apa. Ini nggak mungkin. Jadi objektivity dan credibility itu dalam menentukan informan itu harus harus tepat. Contoh saya mau mengkaji tentang apa? Eh, penambangan liar di sebuah di Tahura, Taman Hutan Rakyat, penambangan liar di Tahura Meru Betiri misalkan. Saya nanyanya kepada orang-orang sekitar sebagai pelaku penambang liar, kan enggak penebang liar, kan enggak mungkin, enggak objektif. Sehingga saya nanyanya kepada bukan pelaku. Jadi untuk menjaga objektivitas itu ya sebagai pengguna jasa atau sebagai korban dari apa aktivitas atau kegiatan si subjek penelitian ya kan, atau tepatnya itu objek penelitian misalnya tentang penebangan liar ya objek kajiannya tentang penebangan liar subjeknya siapa orang-orang yang merasa menjadi korban itu akan lebih objektif informasinya sama dengan pernikahan dini misalkan hakim menentukan keputusan begini itu kan subjeknya si hakim, objeknya kan hakim keputusan hakim kalau kita nanya ke hakim sebagai apa pembuat keputusan yang itu oleh masyarakat dianggap oleh masyarakat agama misalkan secara syariat itu tidak apa dianggap itu sedikit apa keluar jalur ya udah ya berarti kita nanyanya nggak ke pembuat kebijakan itu tapi siapa ya sebagai orang yang jadi korban atau orang yang galau gelisah dengan kebijakan itu sehingga lebih objektif pentingnya triangulasi ya triangulasi sumber triangulasi metode triangulasi teori ya kayaknya ini secara sumber ya dari hakim satu kok beda ya jawabannya dengan hakim dua itu sumber. Kalau metode saya wawancara dengan hakim satu, hakim dua kok podo kok sama aja. Pakai triangulasi metode dengan wawancara kok gak meyakinkan ya udah pakai observasi. Untuk memeriksa itu Pak saya harus pakai observasi untuk menjaga objektivitas. Itu namanya triangulasi metode. Metode nggak masalah, sumber nggak masalah. Ternyata kok masih nggak ternyata dari teorinya karena pertanyaan yang kita ajukan pada subjek penelitian itu kan dasarnya dari teori yang kita pakai di bab 2 kan ternyata di bab 2 kita hanya menyajikan dua teori dan itu kayak nggak puas nih kan kita punya feeling ya sebagai researcher kita punya nggak asiknya kita tambahin teorinya dengan menambahkan teori triangulasi teori berarti apa kita menambahkan definisi operasional bahkan indikator dari pertanyaan penelitian kita akan bertambah sehingga lebih memuaskan kita mendapatkan apa yang kita ingin sesuai dengan tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang kita tulis di bab 1. Kalau tujuan dan manfaat belum terpenuhi dan peneliti merasa nggak puas, ya triangulasi teori. Kalau triangulasi sumber dan metode nggak memuaskan, triangulasi teori. Itu sama dengan apa? Tadi yang konsep secara konstruk ya, triangulasi teori itu ya sama secara konstruk tadi, secara konsep atau teoritik kita menambah ya sehingga dengan menambah teori berarti kita menambah indikator pertanyaan, indikator penelitian kita tambah. Nggak sekedar nggak sekedar variabel atau definisi operasional tapi indikator yang kita tambah sehingga akan lebih memuaskan. Begitu. Ya. Ya tadi
Di penentuan partisipan tadi kan ada kriteria, ya kriteria latar belakang, kriteria pengetahuan, ya accessibility. Kita penuhi. Jadi sebelum kita menentukan siapa yang menjadi layak menjadi informan, kita jajaki dulu, observasi dulu. Misalkan dari 5 hakim di situ ya, kita nanya-nanya mana siapa yang kredibil integritasnya paling tinggi, ya kan, apa relasi sosialnya yang paling baik di antara sekian apa karyawan atau orang-orang di kantornya, itu semuanya latar belakang di rumahnya, itu kan observasi awal sebagai langkah awal untuk menentukan siapa informan yang paling layak. Ya memang sulit memang kalau kita seperti ambil kucing, membeli kucing dalam karung, kan kita nggak tahu rupa kucingnya, tahu-tahu kita ambil kucingnya beda dengan harapan kita, ya kan. Jadi sebelum kita betul-betul menentukan siapa informan yang layak, ya kita penuhi dulu kriterianya, minimal yang mendekati, ya. Apalagi di konteks kebijakan, ya, di konteks prudent, ini kan ada jurisprudensi, keputusan para hakim, hakim agama itu juga prudensi juga, prudent kan bijaksana, harusnya kebijakan itu ya harus bijaksana, prudensialisme, sebagaimana Sokrat mengajarkan, sebagaimana Imam Ghazali menuturkan, ya kan, sebagaimana Ibnu Khaldun memberikan contoh, mencontohkan, itu kan prudensialisme itu, hikmah itu harus betul-betul menjadi dasar utama sebagai landasan untuk memilih siapa kira-kira yang layak menjadi partisipan atau informan, ya. Jurisprudensi, keputusan hakim, ini kan harus prudent kan, harus bijaksana. Kalau ternyata keputusannya nggak memenuhi rasa keadilan, adil sih, tapi nggak memenuhi rasa keadilan, ini dua hal yang berbeda. Adil dengan tidak memenuhi rasa keadilan dua hal yang berbeda. Itu Mas. Ya, bagus, ini agak berat memang untuk tesis ya. Ini Mas Ulum, Gus Ulum kuliah di UIN Jogja ya. Agak berat memang, apalagi dosen-dosen UIN Jogja ini termasuk dosen-dosen yang outstanding ya. Jadi ya kita harus ikutin ya. Ya, kita harus ngikutin aja, ngikutin mau beliau-beliau ya. Walaupun kita punya dasar sendiri ya, betapapun kita punya dasar sendiri secara filosofis, secara terapan ya, tapi memang lagi-lagi gaya selingkuh, termasuk gaya para promotor atau dosen bimbing satu ini juga harus diperhatikan ya. Jangan sampai faktor akademik itu malah menghambat kelancaran studi kita ya. Kita ikutin aja. Tapi yakinlah bahwa mencari informasi itu nggak sulit kok ya. Nggak sulit cari informasi, itu lebih sulit cari jodoh sebetulnya. Angel Mas.
Oke. Mungkin itu saja, Bro Ulum. Saya pikir sudah cukup. Oke. Saya pikir sudah cukup juga Bi dengan 2 pertanyaan untuk kali ini, untuk bisa mewakili validasi dari pembahasan kita hari ini dari beberapa pertanyaan teman-teman di dalam forum Google Meet ini. Saya pikir sudah sangat jelas, lumayan jelas terkait tentang pembahasan yang dibawakan oleh Abi hari ini terkait tentang filosofis dasar filosofis metodologi penelitian. Lagi-lagi semua metodologi yang kita gunakan di dalam proses penelitian itu semua berlandaskan secara filosofis agar bagaimana ketika kita menyelesaikan suatu penelitian tidak tumpang tindih dan bisa belajar konsisten secara bijaksana terkait tentang pemilihan dasar prinsip-prinsip yang sudah kita terapkan dalam metodologi yang kita ambil. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak buat pemateri kita, Profesor Dr. Rudolf Krisukamto MSI, telah selalu konsisten terkait tentang mengawal, terus membimbing, terus mengajarkan terkait tentang hal-hal yang bersifat ilmiah terkait tentang metodologi. Ini sangat penting, apalagi kayak saya sebagai selaku akademik dan Mas Wafa, terus Mustari, terus yang lain dan berulum yang sementara proses menyelesaikan tesis, mudah-mudahan bisa cepat terselesaikan supaya bisa menjadi orang yang perlu dijadikan pokok dalam pengajarannya di kemudian hari. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator mengundurkan diri untuk membawa acara kali ini. Sampai ketemu minggu depan membahas terkait tentang pembahasan metodologi yang lebih mendalam lagi supaya kita bisa mendapatkan dasar penelitian yang sangat quality dalam proses perkembangan intelektualitas kita masing-masing. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya, ada tamu ini, tak lagi jam.